Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai kajian kita pada subuh ini, kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Sunan Tirmizi dan dalam berbagai kitab hadis lainnya. Hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqallahu 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanatil akhirah hammahu, siapa yang menjadikan akhirat hammahu sebagai himmahnya, sebagai prioritasnya, sebagai hal yang penting dalam hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya, atau Allah akan mengayakan hatinya. Wa jama'a lahu syamlah, dan Allah akan mengumpulkan semua urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan didatangkan kepadanya dalam keadaan tunduk atau dalam keadaan hina. Sebaliknya, wa man kanatil dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia sebagai himmahnya, dunia sebagai tujuan utamanya, dunia sebagai prioritas hidupnya, ja'alallahu faqrahu fi 'ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakiran di hadapannya. Wa farraqallahu 'alaihi syamlah, dan Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan Allah tidak akan mendatangkan dunia kepadanya kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya, atau kecuali sekedarnya saja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menempatkan dunia dan akhirat di dalam hati dan pikiran kita. Maka dalam hadis ini Rasulullah menegaskan, ketika akhirat menjadi prioritas kita, ketika akhirat menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita, ketika target-target kehidupan kita adalah apa yang telah Allah janjikan untuk kehidupan akhirat, maka yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hati kita. Allah akan membuat diri kita merasa cukup, hati kita merasa kaya, jiwa kita merasa tenang, karena yang kita tuju itu adalah akhirat. Tetapi sebaliknya,
Ketika dunia yang menjadi target hidup kita, kekayaan, harta, pangkat, jabatan, dan berbagai kesenangan-kesenangan dunia lainnya, maka kata Rasul, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Maka Allah akan menjadikan kefakiran di hadapan kita. Makanya orang yang target-target hidupnya dunia pasti akan selalu merasa miskin. Pasti selalu akan merasa kurang. Pasti tidak akan pernah puas dalam hidup ini. Ketika yang ditargetkannya adalah harta, dapat motor ingin mobil, dapat mobil ingin mobil yang lebih baik, tidak akan pernah cukup. Ketika target-target hidupnya hanya pangkat dan jabatan, dapat jadi camat ingin jadi bupati, setelah jadi bupati ingin, dan tidak akan pernah puas. Kefakiran akan selalu menghantui hati dan pikiran kita ketika target dan prioritas hidup kita itu adalah mengejar dunia. Tetapi sebaliknya, ketika target dan kehidupan kita mengejar akhirat, maka Allah akan mengayakan hati kita. Seterusnya, ketika akhirat menjadi target hidup kita, jama'a lahu syamlah. Allah akan mengumpulkan urusan kita. Artinya berbagai urusan kita, berbagai kepentingan kita akan dikumpulkan oleh Allah. Atau dengan kata lain akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika target kita dunia, maka Allah akan farraqa alaihi syamlah. Allah akan mencerai-beraikan urusan kita. Maka ketika dunia menjadi target kita, ketika dalam hidup ini dunia menjadi prioritas kita, maka urusan-urusan kita akan berserakan. Kerja-kerja kita akan berantakan. Seterusnya, ketika akhirat menjadi target dalam hidup kita, atathud dunya wa hiya raghimah. Maka dengan sendirinya Allah akan datangkan dunia kepada kita, dan dunia itu datang kepada dalam keadaan hina, dalam keadaan tunduk. Artinya apa? Ketika kita menjadikan akhirat sebagai prioritas hidup kita, dari kerja-kerja kita yang kita cari adalah pahala dari Allah, adalah ridho dari Allah, adalah kesenangan yang abadi nanti di surga. Maka kalau itu yang kita utamakan, dunia dengan sendirinya akan Allah datangkan kepada kita, dan dunia itu akan tunduk dan hina di hadapan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam konteks realitas dunia, kehidupan dunia ini bisa kita buktikan bahwa ketika yang kita kejar akhirat, maka dunia dengan sendirinya akan kita dapatkan. Sebagai contoh, seorang pelajar atau seorang mahasiswa, dia belajar, dia kuliah untuk akhirat. Artinya apa? Untuk mencari ilmu dan dalam rangka mengharapkan ridho Allah, maka pasti nilai akan dia dapatkan. Ketika dia belajar, kuliah dalam rangka mencari ilmu, maka nilai dia dapatkan, dan begitu tamat karena dia orang yang berilmu, pasti pekerjaan mudah dia dapatkan. Tapi sebaliknya, ketika belajar kuliah hanya nilai, maka belum tentu nilai itu akan dia dapatkan, dan yang pasti ilmu tidak akan dia dapatkan. Begitu juga ketika kita bekerja sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendakwah, ketika akhirat tujuan kita dalam rangka beramal soleh, dalam rangka beramal jariah, dalam rangka mendapatkan ridha Allah, maka pasti kita akan mengajar dengan baik, pasti kita akan berdakwah dengan baik semaksimal kita. Maka dengan demikian, maka kita akan dilihat oleh orang. Maka manusia juga akan mengapresiasi kita. Kita mungkin akan menjadi guru teladan, akan menjadi dosen teladan, dan seterusnya. Bagi para pedagang, ketika dia berdagang dengan tujuan akhirat, pertama mencari nafkah karena Allah, yang kedua juga dalam rangka saling ta'awun, saling menolong sesama manusia, maka dia akan berdagang dengan jujur, berdagang dengan baik, tidak menipu, tidak asal hanya untuk mendapatkan keuntungan, maka pasti langganannya banyak. Begitu juga seorang petugas atau pekerja profesional, tukang jahit, montir, tukang bangunan, ketika dia bekerja untuk mencari ridha Allah, mencari nafkah yang halal buat keluarga,
maka dia bekerja dengan profesional, dia bekerja dengan jujur, maka pasti banyak orang yang membutuhkan jasanya. Tapi sebaliknya, ketika dia bekerja dengan tidak jujur, asal dapat uang banyak, maka pasti orang akan kecewa dan orang tidak akan menggunakannya. Maka inilah perbandingan. Ini yang juga dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, ketika dunia yang kita jadikan target utama, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Allah tidak akan datangkan dunia itu kepada kita kecuali hanya sekedar saja. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, rumus sederhananya adalah ketika dalam hidup ini aktivitas kita, kerja kita, pikiran kita, obsesi kita, akhirat yang kita utamakan, maka pasti dunia akan kita dapatkan. Tetapi sebaliknya, ketika dalam hidup ini kita hanya terobsesi mengejar dunia dan lupa dengan akhirat, maka jangankan akhirat, dunia pun mungkin tidak akan kita dapatkan. Karena tadi Rasul katakan, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan memberikan kefakiran. Meskipun mungkin kita mendapatkan harta, tapi kita tidak akan merasa pernah puas. Meskipun kita mendapatkan pangkat dan jabatan, tapi pangkat dan jabatan itu tidak akan menyamankan dan menenangkan hidup kita. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah Allah siapkan untukmu di akhirat, meskipun tidak boleh melupakan dunia. Ayat ini sering salah diartikan, seolah-olah menganggap menyuruh kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Padahal kalau kita cek bahasanya, ketika mencari akhirat, Allah menggunakan kalimat perintah, wabtaghi, cari. Dan itu lebih awal. Dan baru setelah itu, wala tansa. Jangan lupa nasibaka minad dunya, bagianmu di dunia. Artinya apa? Dalam konteks bahasa, beda konsekuensi maknanya antara yang disuruh dengan menggunakan kalimat perintah dengan hanya mengingatkan dalam bentuk larangan. Maka kesimpulannya dari ayat ini, prioritaskan akhirat. Prioritaskan mencari apa yang telah Allah siapkan untuk kita di akhirat. Meskipun dunia tidak boleh kita abaikan. Inilah diantara paradigma yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bagaimana kita dalam menempatkan kerja-kerja kita, obsesi kita, motivasi dan impian kita dalam kehidupan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ini kajian hadis kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.